Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, bapak ibu kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita sama-sama untuk tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama, yang kita sangat yakin bahwa dengan kita mempelajari ilmu agama maka akan semakin kuat iman yang ada pada kita. Bahkan ilmu agama inilah yang bisa memunculkan iman yang sebelumnya tidak ada. Bagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, ada di sana beliau menjelaskan tentang kitab tafsir. Sampailah Imam Bukhari, beliau menafsirkan surat At-Tur. Surat At-Tur, ya, maka di ayat yang ke-35, ya, Imam Bukhari kemudian di situ menceritakan tentang kisah masuk Islamnya seorang sahabat yang dulunya musyrik bernama Jubair bin Mut'im. Jadi dikisahkan Bapak sekalian bahwa Jubair bin Mut'im saat itu musyrik, bahkan termasuk orang terdepan yang memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Tapi ketika sholat maghrib, Rasul membaca surat At-Tur saat itu. Beliau keraskan suaranya, dan ternyata Jubair bin Mut'im ini mencuri dengar bacaan Nabi. Dengarkan bacaannya. Nah, ayat pertama, kedua, begitu masuk ayat ke-35, bunyi ayatnya adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia mereka tidak tercipta oleh sesuatu pun, ataukah manusia menciptakan diri mereka sendiri? Berpikir Jubair, iya juga ya, masa saya tiba-tiba ada, atau saya ini menciptakan diri sendiri? Gak mungkin. Apa kata beliau? Jubair bin Mut'im berkomentar, kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Hati ini seperti mau terbang, mau copot, kata beliau, dan itu adalah awal kali iman masuk dalam hatiku. Dengan apa Bapak sekalian? Dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sumber ilmu. Coba, masuk telinga, menghunjam kuat dalam hati, akhirnya apa? Beliau pun masuk ke dalam Islam. Nih, munculnya iman karena apa? Karena ilmu. Dan kalau kita perhatikan Bapak sekalian, Umar bin Khattab yang menyebabkan beliau masuk Islam juga Al-Quran, juga ilmu. Jadi di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, itu dikisahkan Bapak sekalian bahwa Umar itu sebenarnya sebab masuk Islamnya ada dua. Yang pertama itu ketika beliau Umar masih musyrik,
berada di tirai Ka'bah, dalam Ka'bah. Kemudian Rasul datang dan beliau sholat di hadapan Ka'bah. Dan saat itu Rasul membaca surat Al-Haqqah. Maka Umar sambil nyumput umpetan di belakang hijab tirai Ka'bah, dengerin Rasul membaca Al-Haqqah Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Terus dibaca dengan indahnya. Apa kata Umar? Dalam hatinya ini bergumam, apalah ini mah ucapan syair. Ternyata apa? Di ayat yang ke-20 Allah menjawab, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran ini bukanlah ucapan tukang syair, namun apa? Sedikit sekali orang-orang yang beriman. Tuh, langsung Allah jawab. Jadi apa tadi? Ucapan batinnya Umar dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, lah paling ini ucapan dukun, kata Umar dalam hatinya ya. Ya, karena Umar bercerita setelah masuk Islam. Jadi beliau berpikir, lah ini paling ucapan dukun ini. Ternyata apa? Allah berfirman, wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Qur'an ini bukanlah ucapan dukun, namun sangat sedikit orang yang mengambil peringatan darinya. Perhatikan ya. Satu, ini sebenarnya Umar ini sudah mulai muncul ini. Ternyata benar juga ya. Cuman apa? Kesombongan, fanatisme yang ada pada Umar bin Khattab menghalangi untuk segera masuk Islam. Kemudian Bapak sekalian, kali kedua. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan Umar masuk Islam. Yaitu apa? Ketika Umar sedang menghunuskan pedang ya di kota Mekah sambil marah-marah. Ditanya orang, ada seorang namanya Nuaim. Umar, mau kemana kamu? Aqtul Muhammad, saya membunuh Muhammad. Tuh sangar kan? Membunuh Muhammad, kata Umar. Ngapain Umar? Orang ini Muhammad ini ya mencaci maki Tuhan kita, nenek moyang kita dicaci maki nih. Nah, kata Nuaim mengatakan, Mar, mau nggak saya beritakan kepada engkau sesuatu yang jauh lebih menakjubkan dari apa yang kamu cari itu? Apa itu? Adikmu sendiri itu sama iparmu masuk Islam juga. Hah, serius? Coba cara. Umar langsung marah, ngejar adiknya ke rumahnya. Kebetulan di rumah adiknya itu yang bernama Fatimah bintu Khattab, itu ada sahabat yang bernama Khobab bin Arad sedang mengajarkan Al-Quran. Ya, Umar masuk ke rumah, masya Allah, adiknya ketakutan sudah. Ternyata apa? Apa kamu yang baca itu? Apa kami lagi ngobrol ini? Kata adiknya. Ternyata apa? Adik iparnya mengatakannya, Umar, bagaimana andaikan kebenaran itu ada pada pihak selainmu? Artinya kebenaran bukan ada padamu, bagaimana? Marah Umar itu. Adiknya langsung dicekak, dipukulin, diinjek-injek lehernya. Ya ini, maka Fatimah ini adiknya Umar ya nggak rela, suami tercinta diinjek-injek, dipukul-pukul, dicekak bahkan. Akhirnya mencoba menyelamatkan suaminya, tapi apa? Umar marah, adiknya ditempeleng, Pak. Nangis adiknya dan mengeluarkan darah pada pipinya. Nah, adik selama ini disayang, dilindungi, ditampar sendiri sampai nangis, keluar darah. Ternyata apa? Umar kasihan juga. Akhirnya nanya, apa itu yang kamu baca itu apa? Ini Al-Quran, kata adiknya. Coba saya baca, kata adiknya. Nggak boleh. Anta rijsun, kata adiknya. Kamu orang najis, musyrik, kata adiknya. Marah adiknya. Ya, saya baca sini. Kalau kamu mau mandi sana, mandi bersih, baru megang Al-Quran ini. Karena mengatakan innaha la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh kecuali orang-orang suci, kata adiknya. Umar mandi. Habis mandi, peganglah si lembaran Al-Quran tadi. Ternyata Bapak sekalian, yang dibaca adalah awal-awal surat Toha. Toha ma anzalna hadal Qur'ana litashqa. Toha, bukanlah Al-Quran diturunkan untuk menyengsarakan manusia. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran adalah sebagai pemberi peringatan ya bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Perhatikan Bapak sekalian, Umar mendengarkan Al-Quran, yang tadinya marah hilang marahnya. Tanya, mana Muhammad? Nah, Khobab yang tadinya ngumpet di belakang rumah masuk. Saya tahu Umar di sana Rasulullah. Nah, tahu ini Umar sudah hilang marahnya. Keluar rumah, pedangnya dihunuskan lagi. Ternyata Rasulullah sedang berada di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Maka Umar pun ketok pintu. Tuh Umar nggih. Wah, maka orang para sahabat penasaran ini siapa orang ngetok rumah buat ini.
Diintip, ih Umar ternyata. Kata Hamzah itu baru masuk Islam 3 hari. Kata Hamzah, sudah, minggir kalian, Umar bagian saya. Kalau dia pengen kebaikan, ya kita layani kebaikannya. Tapi kalau pengen kejahatan, akan saya bunuh dengan pedangnya sendiri. Ini sama-sama kenteng itu, mantan preman ini. Hamzah mantan premanan gitu ya. Umar juga mantan premanan itu, masih preman saat itu. Kata Hamzah, sudah minggir semua. Rasul mengatakan, sudah, minggir kalian, saya yang hadapi. Dibuka pintunya, apa ya Umar? Ya, apakah kamu tetap seperti ini Umar sampai kemudian Allah turunkan kepada engkau musibah yang sangat besar? Ya, ternyata apa? Justru Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar wa annaka Rasulullah. Perhatikan, ternyata Umar masuk Islam. Maka orang yang ada semua bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil di situ? Dengan apa Umar masuk Islam? Disebabkan beliau masuknya ilmu berupa Al-Qur'an dibacakan kepada beliau. Mari Bapak sekalian, Masya Allah, majelis kita seperti ini majelis yang luar biasa. Itu majelis yang akan semakin menguatkan iman. Bahkan apa? Iman yang belum ada bisa muncul dalam hati. Ya, makanya kalau kita kepingin ya imannya terus terjaga, bagaimana? Belajarlah ilmu agama. Ya, karena Islam semakin dipelajari, semakin menambahkan keyakinan, semakin menambahkan kekuatan di dalam ketakwaan kepadanya. Maka Bapak sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berarti kegiatan kita seperti ini walaupun sederhana, ini Masya Allah keutamaannya luar biasa. Maka kita belajar ilmu agama itu ya tidak sekedar untuk mengisi kekosongan waktu, bukan. Ya nek kober. Nah itu keliru Pak. Arab ngaji nek kober, keliru. Harusnya kita dikober-koberin gitu Pak. Untuk apa? Belajar ilmu agama. Ya, iya. Kenapa? Belajar ilmu agama dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini jauh lebih penting daripada kita makan dan minum. Belum mengatakan hajatuna ilal ilmi asyaddu min hajatina ila syarabi wa ta'am. Butuhnya kita kepada ilmu agama lebih dahsyat daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa? Kalau makan dan minum fungsinya cuma apa? Menjaga kehidupan fisik kita, badan kita. Tetapi mempelajari ilmu agama fungsinya adalah menghidupkan hati dan iman kita. Mana lebih penting? Semua orang beriman mengatakan hidupnya hati dan iman jauh lebih penting daripada hidupnya badan kita. Gitu ya. Badan kita mati Bapak sekalian, tapi iman dalam hati kita kebahagiaan. Coba, kita mati dalam keadaan iman, itu yang diharapkan setiap orang beriman. Tapi yang paling parah, kalau badan kita hidup, iman dan hatinya mati, wah itu celaka dunia akhirat itu Pak. Gitu ya. Makanya belajar ilmu agama itu jangan sekali lagi sebagai sambilannya nek kober, boten ngaji, keliru. Ya, niku hendak nopo dirubah gitu Pak. Iya. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Kita masih membaca di dalam Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan insyaallah kita akan masuk bab yang kedua. Al-Hafidz mengatakan babul birri wasilah, bab yang menjelaskan tentang albir. Albir itu kebaikan, ya, albir itu kebaikan. Wasilah dan menyambung, yaitu dimaksudkan adalah menyambung tali kekerabatan, ya, tali silaturahim. Itu Bapak sekalian. Ya. Jadi yang kita fokus di situ yang pertama adalah tentang asilah. Silaturahim maksudnya adalah apa? Kita menyambung tali silaturahim. Apa yang dimaksud dengan rahim itu? Ya, para ulama khilaf. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah yang wajib kita sambung adalah orang-orang yang termasuk mahramnya kita. Bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi gitu ya, mbah terus ke atas. Ada sebagian mengatakan demikian, itu betul. Ada lagi yang mengatakan kullu warith, yaitu semua ahli warisnya. Ahli warisnya. Dan ada yang mengatakan huwal qarib, yaitu semua keluarga dekat kita, baik yang mahram maupun bukan yang mahram.
Intinya apa? Bahwa kita itu diperintahkan apa? Untuk menyambung dengan mereka. Seperti keluarga kita tapi bukan mahram. Seperti apa? Seperti anak bibi. Berarti sepupu ya. Sepupu bukan mahram, tapi apa? Itu masih kerabat dengan kita. Contoh kerabat dengan kita cuman bukan mahram. Seperti apa? Ipar. Kita punya laki-laki ya, punya adik atau kakak kita punya istri, itu namanya ipar, itu masih kerabat kita cuman bukan mahram, gitu ya. Nah itu Bapak, tetap kita untuk melakukan nyambung silaturahim. Ya nyambung itu kata para ulama macam-macam, bisa dengan kita dengan harta yang kita miliki ya, atau kita membantu dengan badan kita, atau bahkan kita sekedar ziarah berkunjung. Kalau zaman sekarang nggak bisa berkunjung, bisa lewat telepon itu Pak ya. Jadi masya Allah nih, kita nelpon keluarga itu termasuk bagian menyambung tali silaturahim. Apalagi dengan orang tua ini Bapak sekalian, ini yang paling penting itu ke orang tua Pak ya. Kenapa? Orang tua kita ini adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan terima kasih dan orang tua kita menyambung dengan mereka. Gak harus datang Pak. Jadi misalkan kita jauh ya, kita di sini, orang tua di Kalimantan, harus setiap hari ya entong ongkose gitu ya. Ya mungkin kalau setengah tahun sekali ya datang ke sana. Tapi setiap pekan atau minimal sepekan 2 kali misalkan, diusahakan telepon orang tua, tanya kabarnya gitu ya. Nah itu termasuk menyambung. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini beliau mendatangkan beberapa hadis Nabi. Kita akan baca hadis yang pertama. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, akhrajahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, barang siapa yang dia menginginkan, an yubsata lahu fi rizqihi, untuk diluaskan rizkinya ya, diperbanyak rizkinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Masya Allah Pak. Jadi dalam hadis yang mulia ini ada 2 keutamaan dengan kita silaturahim. Apa yang pertama? Allah lapangkan rizkinya. Yang kedua, Allah panjangkan umurnya. Loh Ustaz, bukankah umur, bukankah rizki itu sudah ditetapkan Allah? Allah mengatakan, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, ketetapan Allah berupa kematian, jika sudah tiba waktunya maka maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diundurkan barang sesaat. Ya, bagaimana Bapak sekalian? Maka para ulama menjelaskan ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahwa hadis yang kita baca ini, bahwa orang yang menyambung silaturahim ini akan diperpanjang umurnya dan diluaskan rizkinya, ya. Itu maksudnya apa? Bahwa Allah akan memberikan keberkahan di dalam umur kita. Jadi umur yang ada ini semakin semakin Allah mudahkan kita berbuat kebaikan, ya, melakukan amal ketaatan, amal ibadah, itu keberkahan itu Pak. Jadi umur yang lewat ke kita itu semua bisa kita ambil manfaatnya, ambil pahalanya, itu Pak. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, bahwa betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala akan memperpanjang umur kita.
Apa maksudnya? Maksudnya bahwa yang berubah Bapak sekalian, yang berubah itu adalah apa? Yang ada, kan takdir sudah ditakdirkan ya? Iya. Tapi kata para ulama bahwa kemungkinan yang kedua, bahwa yang berubah adalah, yang diperpanjang umurnya adalah yang ada di catatan malaikat. Ya, contoh. Jadi di Lauh Mahfud, ya, itu tertuliskan, ya, bahwa si fulan nanti umurnya sekian. Gitu ya. Nah, nanti di catatan malaikat tertulis apa? Bahwa Allah menuliskan dia umurnya sekian jika dia melakukan ketaatan seperti ini. Tetapi kalau dia tidak melakukan ketaatan, umurnya segini. Berarti apa? Kalau di catatan Lauh Mahfud tidak berubah. Yang berubah di mana? Di catatan malaikat. Karena Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Perhatikan. Yamhullah, Allah akan menghapus ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah menghapus dari catatan malaikat tadi, wa yuthbit, ya, dan Allah kalau menghendaki akan membiarkan, menetapkan catatan yang ada. Tapi apa? Wa indahu ummul kitab, dan kitab induknya ada di sisi Allah di Lauh Mahfud. Perhatikan. Jadi kalau ayat ini jelas sekali kan, yang berubah di mana? Itu yang ada di catatan malaikat. Nah, ini ada dua penafsiran para ulama. Makanya apa? Apapun ditafsirkan berarti luar biasa, bahwa menyambung tali silaturahim ini betul-betul bisa apa? Bisa memanjangkan umur. Ya, kalau kita kembali logika Bapak sekalian, kita ketemu keluarga, ya, misalkan 2 tahun nggak ketemu atau setahun lah, Lebaran, masya Allah, ketemu paman, senangnya luar biasa ya, ya kan? Tadinya banyak pikiran di sini ya, mikir anak sekolah, biayanya, mikir istri, macam-macam pikiran, mikir usaha. Begitu ketemu paman, masya Allah, setahun nggak ketemu, berpelukan sama paman, makan bareng, fresh pikirannya Pak. Nah, jadi penyakitnya berkurang gitu ya. Orang cepat mati, orang cepat tua nih Pak ya. Nah itu, ini rizki diluaskan, logika masuk juga Pak. Kita datang nyambung ke paman misalkan, masya Allah, kita di rumah nggak punya bakso, paman punya bakso, kita makan bakso gratis, gitu ya. Rizki dapat gitu ya, masya Allah. Jadi ini Bapak sekalian luar biasa, bahwa menyambung tali silaturahim ini termasuk perbuatan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Ya. Maka Bapak sekalian, dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah bahwa ternyata menyambung tali silaturahim, ya, itu sangat ditekankan bahkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Allah berfirman, ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi Allah ketika menyebutkan tentang sifatnya orang-orang munafik. Apa sifat munafik itu? Di antaranya wa yaqta'un, dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan dia untuk menyambungnya. Perhatikan. Apa di antara penafsiran para ulama seperti Qatadah bin Di'amah menafsirkan, maksudnya di antara ciri munafik itu mereka sukanya memutuskan tali silaturahim. Ya, wa yufsiduna fil ard, dan mereka membikin kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Coba Bapak sekalian, Al-Qur'an ya memberikan peringatan, ya, agar apa? Jangan sampai kita memiliki sifat seperti kalangan munafikin yang apa? Mereka punya kebiasaan memutuskan tali silaturahim. Jadi ya, iya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Allah menjanjikan bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahim, mereka diberikan 2 pahala. Pahala di dunia, pahala di hari kiamat. Di dunia apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Coba ya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Kan pahala disegerakan di dunia. Ataupun di hari kiamat tentunya lebih besar lagi. Ya, tentunya lebih besar lagi. Iya.
Ini Bapak sekalian, ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang kedua. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala. Dari Jubair bin Mut'im tadi Pak, sudah kita ceritakan di awal tentang kisah keislaman beliau. Ya Pak, ketika beliau mendengarkan Al-Qur'an dibacakan. Ya, Al-Qur'an dibacakan. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga siapa? Qati'un, orang yang memutus, yaitu kata Ibnu Hajar qati'a rahim, yaitu orang yang memutuskan silaturahim, kata Rasulullah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba perhatikan Bapak sekalian. Ya, di sini Rasulullah ngancam bagi orang yang memutuskan silaturahim dengan apa? Tidak akan masuk surga. Ya. Maknanya apa? Kata para ulama bahwa maknanya memutuskan silaturahim termasuk perbuatan dosa besar. Karena kaidah para ulama, apa itu dikatakan dosa besar? Yaitu setiap dosa, ya, kullu dzanbin rutiba alaihi uqubatun khassah kal haddi wal wa'id. Ya, jadi kata para ulama, dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada hukuman secara khusus. Kalau dalam agama namanya hukum had. Seperti mencuri, potong tangan, gitu ya. Kalau dia berzina, dirojam atau dicambuk 100 kali, gitu Pak. Kalau dia membunuh orang, dikisos, dihukum balik dibunuh, gitu Pak. Itu namanya apa? Hukum had. Nah, jelas itu semua dosa besar. Atau yang kedua, termasuk kriteria dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka. Nah, ini contohnya. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang apa? Memutus, yaitu memutuskan silaturahim. Perhatikan ya, dosa besar itu. Dosa besar ini. Itu ya. Ustadz, apa berarti dia di neraka selama-lamanya? Oh, tidak seperti itu, Pak. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang mati dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah, ya, bagaimana mereka? Maka hukumnya adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki, Allah siksa dengan dosa itu, Allah siksa. Namun jika Allah menghendaki, Allah akan ampunkan dosa itu, kemudian masuk dalam surga. Gitu Pak ya. Jadi perhatikan ini. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, hadis Nabi yang mengancam dengan neraka, maknanya gitu Pak. Jadi kalau orang beriman, mereka melakukan perbuatan yang diancamkan di situ, apa maknanya? Ada dua kemungkinan. Selama dia masih muslim, ada dua kemungkinan. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dulu dosa besar yang dilakukan. Kalau sudah habis dosanya, Allah akan masukkan ke surga. Ujungnya pasti surga. Ya. Atau bahkan yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan langsung mengampunkan dosa besar tadi. Sehingga Pak, dia tidak mengalami siksaan di neraka. Ini Pak, ini ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa? Orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini ya? Iya. Ini Bapak sekalian. Jadi dalam hadis ini sekali lagi, yaitu ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim dengan apa? Tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Nah, Bapak sekalian, bahwa seorang yang dikatakan menyambung, ya, jadi nyambung gini Pak, nyambung itu kapan hubungan diputus, kemudian kita yang memulai. Contoh Pak ya, kita kadang-kadang kan ada dekat, misalkan dekat dengan keluarga bapak gitu ya, tapi nggak dekat dengan keluarga ibu kan gitu ya kadang-kadang. Jadi paman bibi dari ibu kadang-kadang kita nggak kenal bahkan, atau bahkan kenal cuman ngerti namanya, tahu rumahnya, nggak pernah datang ke rumahnya. Nah kan terputus ini, bertahun-tahun nggak pernah, sampai
Pokoknya lebaran aja pulang kampung gak ketemu ini. Berarti terputus ya Bapak sekalian. Nah, orang yang dikatakan menyambung itu apa? Mereka orang yang begitu terputus dia nyambung kembali. Insyaallah ya, nyambung kembali. Tetapi kalau ternyata yang nyambung dulu mereka kita putus, ternyata keluarga kita ya datang kepada kita, kita bukan nyambung namanya. Kita tapi apa? Kita itu cuman mukafi kata para ulama. Mukafi itu mananya kita ngimbangi saja. Ya, mana yang dapat pahala menyambung? Tadi yang pertama, kapan terputuskan dia yang nyambung. Makanya Masya Allah Bapak sekali, ini termasuk amal soleh yang banyak orang kurang memahami Pak. Ya, keluarga kita sudah terputus sampai kadang-kadang lupa itu. Dulu kata bapak saya punya paman di desa itu, tapi nggak tahu orangnya kayak apa nih Pak ya. Ini termasuk Masya Allah ini pintu kebaikan yang luar biasa Pak. Yang seharusnya setiap muslim ini pegang baik-baik amal seperti ini. Ya karena apalagi kalau yang memutuskan, ngeri sekali Pak. Apalagi yang memutuskan, Rasul ngancam dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini kan ancaman. Ya. Maka Bapak sekalian, Rasul menjelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari tentang siapa itu orang yang menyambung. Rasul mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimah wa salaha." Kata Rasul, bukanlah orang yang menyambung itu adalah dengan dia balas sana nyambung dulu kita baru ngikut, bukan kata Rasulullah. Walakinnal wasil, tapi yang dinamakan orang yang menyambung yaitu apabila silaturahim terputus kemudian dia sambung kembali, bangun komunikasi kembali. Ya, lebaran disempatkan, mudik ketemu paman karo bibine. Gitu Pak ya. Nah itu Pak, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang yang Masya Allah ini, ada orang ini dia merantau sampai 10 tahun gak pulang rumah, gak ngasih kabar bapak ibunya. Sampai bapak ibunya kalau lebaran nangis di depan pintu. Kenapa? Ingat anaknya. Ya Allah, 10 tahun ini jangan-jangan anaknya sudah mati atau dimakan serigala kan gitu ya. Orang tua kan Masya Allah di sini Pak. Nah ini Bapak, ini nggak boleh terjadi pada seorang muslim. Ya, lawang sekarang itu dimudahkan ya. Kita ya Allah telepon. Ya barang mungkin seminggu sekali ngabisin duit pulsa 10.000 nggak ada masalah itu. Yang penting apa? Kita ada hubungan dengan orang tua. Gitu Pak ya. Karena ini Bapak sekalian, orang tua itu ya, orang tua kita itu sekedar dengar suara anak gembiranya luar biasa Pak. Baru dengar suaranya, apalagi bisa ngelihat wajah anaknya. Ingat dulu baru lahir ya, kadang-kadang fotonya ini nak dulu kamu baru lahir kayak gini, udah 2 tahun seperti ini, SD gini, SMP gini, SMA gini, wisuda kuliah kayak gini kamu dulu ya. Masya Allah, ibu ini dulu yang ngasuh kamu. Coba Bapak sekalian ya, sudah besar, sudah jadi orang sukses, sudah jadi orang kata orang ya, sudah punya anak, Masya Allah, datang lagi Masya Allah. Walaupun kita datang nggak bawa apa-apa, senyumnya luar biasa Pak. Malah apa? Bisa-bisa kita pulang di bawah ini singkong sekarung itu orang tua seperti itu ya. Masya Allah. Nah jadi ya itu Bapak sekalian. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman yang masih muda ya, kalau memang kita harus nyari kerja, carilah kerja yang tidak terlalu jauh dengan orang tua. Kenapa? Ya kita kerja itu bagus, tuntutan ya, tuntutan agama, tuntutan kebutuhan, tapi apa? Berbakti dengan orang tua juga tuntutan syariat. Ya, jangan sampai kemudian apa? Orang tua kita tersiksa karena apa? Jauhnya dengan anak-anak. Gitu loh Pak, ya. Iya. Ustaz, bagaimana? Saya punya orang tua tapi sudah meninggal. Ya, bagaimana? Baktinya anak kepada orang tua adalah apa? Mendoakan. Gitu Pak. Kenapa? Orang yang sudah meninggal, Rasul mengkhabarkan seluruh amalnya terputus. Sudah enggak ada pahala lagi dia, kecuali 3 diantaranya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila seorang meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa diantaranya? Awaladin salihin yad'u lahu,
atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Coba perhatikan saya Bapak sekalian. Rasul menyebutkan apa? Anak soleh. Tidak sekedar mengatakan anak yang mendoakan orang tua. Tidak. Tapi apa? Anak yang soleh. Kenapa? Karena memang anak yang mau mendoakan orang tuanya hanya anak yang soleh. Nggih Pak, nggih? Benar itu Pak. Hanya anak soleh. Makanya kalau kita pingin jadi anak soleh, banyaklah doa untuk orang tua. Makanya kurang kalau kita mendoakan orang tua sehari sekali, kurang Pak. Apalagi doa orang untuk orang tua nunggu sepekan sekali, kurang. Atau bahkan sebulan sekali, setahun sekali, sangat kurang. Ya, mendoakan orang tua Bapak sekalian setiap saat. Minimal ketika sholat Bapak sekalian, di waktu-waktu mustajab, seperti Rasul mengatakan di antara doa yang paling Allah kabulkan itu ketika kita sujud. Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fa huwa sajidun fa aktsirut du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka berbanyaklah doa di dalamnya. Ya, doa apa Bapak sekalian? Doa yang paling penting ini Pak. Jangan pernah kita tinggalkan doa untuk orang tua kita. Apalagi orang tua sudah tidak ada ini ya. Mereka betul-betul nunggu bagaimana doa anak-anak soleh. Contoh lagi, di antara waktu yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Rasul mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan pernah Allah tolak. Ya. Kemudian sepertiga malam terakhir kita bangun jam 2, jam 3 malam. Jangan lupa mendoakan orang tua. Karena Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu may yad'uni fa astajibalah. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan man yad'uni, siapa berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan permintaan dia. Ini Pak, doa lagi Pak. Pas sujud doa, pas antara adzan iqamah doa, bangun sepertiga malam terakhir berdoa. Kemudian doa yang ketiga ketika apa? Ketika kita berpuasa. Sampai Rasul mengatakan salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak Allah pernah tolak. Apa di antaranya? Doa us-shaim hatta yuftir. Doanya orang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Coba. Bisa sepanjang hari kapan ada waktu kita zikir kepada Allah, berdoa untuk orang tua kita, itu Pak. Itu baru anak soleh seperti itu. Ya. Karena Bapak sekalian Masya Allah, doanya anak untuk orang tuanya luar biasa. Sampai Rasul pernah bersabda Bapak sekalian, di hari kiamat ini ada seorang tua, dia dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dalam derajat yang sangat tinggi. Maka orang ini kaget, ya Allah, anna lihada, ya Allah, bagaimana dengan saya ini? Kok saya bisa naik dalam surga dalam tingkatannya sangat tinggi? Padahal apa? Amalan saya tidak terlalu banyak, dosa saya juga banyak. Ternyata Rasul Allah mengatakan bistighfari waladikala, dikarenakan anak-anakmu yang beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untukmu. Coba, berarti apa? Doanya anak-anak. Coba ya, doanya anak-anak Bapak sekalian. Sampai apa? Luar biasa. Orang tuanya pun kaget dengan apa? Dengan keberhasilannya masuk surga dalam tingkatan yang sangat tinggi. Dari apa? Dari anak-anak. Ini Bapak sekalian ya. Jadi luar biasa bahwa menyambung silaturahim terpentingnya adalah dengan apa? Dengan hubungan kepada orang tua. Iya ini Bapak sekalian. Ya. Ya. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang ketiga. Ini masih menjelaskan tentang masalah apa? Menyambung silaturahim. Kita baca wa anil Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Siapa Mughirah bin Syu'bah ini Bapak sekalian? Beliau termasuk sahabat yang luar biasa.
Jadi ketika perang, ketika Fathu Makkah, ya ketika Rasul ini menaklukkan kota Mekah, Rasul memerintahkan kepada 3 sahabat, di antaranya Mughirah bin Syu'bah untuk apa? Mughirah ini diutus Nabi untuk mendatangi Lata. Lata itu adalah batu putih, batu besar warnanya putih yang itu dipahat, Pak, diukir. Dan itu menjadi sesembahannya siapa? Orang-orang di sekitar Taif. Rasul utus beliau Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan ini. Jadi ada batu besar, di atasnya ada rumah, dihancurkan sama beliau dengan perintah Rasul. Kemudian yang kedua, memerintahkan Khalid bin Walid untuk apa? Mendatangi Uzza. Apa itu Uzza? Uzza itu adalah pohon besar, Pak. Di atasnya ada rumah. Biasa oleh orang-orang Bani Aus dan Khazraj, mereka datang ke situ untuk meminta hajat. Yang paling aneh pohon ini, Pak. Kalau ada orang datang ke situ, tiba-tiba dari dalam pohon ada yang ngomong, Pak. Jadi ada anak muda datang ke situ, perlu apa le, gitu ya, main dagangi laris mbah, gitu ya. Itu pohonnya ngomong. Padahal apa itu? Itu bukan pohon, cuman apa? Di situ ada jin yang nunggu. Gitu ya. Makanya orang-orang saat itu menganggap bahwa itu tempat, ini sakti ini tempatnya ini. Akhirnya apa? Ketika Fathu Makkah, Rasulullah ngutus Khalid bin Walid untuk datang ke situ untuk menghancurkan rumah tadi. Dihancurkan rumahnya, Khalid pulang, ya Rasul, selesai tugas. Kamu apain? Hancurkan rumahnya. Masona'ta syai'an. Kamu belum lakukan apa-apa. Balik lagi. Akhirnya apa? Khalid datang ke situ, kemudian apa? Menebang pohonnya sampai roboh. Ternyata apa? Jin penunggunya keluar, Pak. Yang dikatakan jinnya itu bentuknya adalah wanita, telanjang bulat, rambutnya panjang terurai, kepalanya banyak debu dan pasir-pasirnya. Coba jenengan, Pak, setan ini metu, Pak, ya Melayu. Tapi Khalid bin Walid, Masya Allah, ambil pedangnya, ditebas kepala pedangnya, Pak, mati jinnya itu. Kemudian Rasul, beliau pulang berakhirnya, Rasul, laporan, selesai tugas. Apa kamu? Saya hancurkan pohonnya juga, Rasul. Dan keluar jinnya saya bunuh. Nah, baru tugas yang bagus ya Khalid. Jadi para sahabat itu bukan manusia takut sama setan. Setan yang takut sama para sahabat, ya. Iya sekalian. Jadi kalau iman kita baik, insya Allah, ya, itu bukan kita takut sama setan sama jin, tapi jin dan setan takut sama kita. Makanya diriwayatkan Umar bin Khattab, kalau beliau jalan di satu tempat, maka setan mereka akan lari dan milih jalan yang lain. Saking wibawanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan diganggu setan, malah setan yang lari dari beliau. Itu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk mendatangi Manat. Apa itu Manat? Manat itu adalah patung, Pak. Patung yang disembah-sembah oleh orang Mekah dan Madinah. Ini memang berada di antara Mekah dan Madinah. Ya, dikatakan Manat, di antara mananya kenapa? Saking banyaknya darah yang dipersembahkan pada patung tadi. Jadi banyak sekali orang datang ke situ untuk apa? Untuk mempersembahkan hewan kurban di situ. Makanya mereka kasih nama Manat. Kenapa? Saking banyaknya sembelihan di situ, Pak. Nah, ketiga sesembahan orang musyrik dihancurkan sama Nabi. Nah, ini diantaranya siapa yang diutus adalah Mughirah bin Syu'bah. Isa. Oh, Masya Allah. Ada pertanyaan, nggih? Jadi hadis ini insya Allah kita baca pertemuan yang akan datang. Bismillah, apakah reuni sekolah atau perkumpulan sekampung dan sejenisnya disebut dengan silaturahim? Kita kembali, Pak. Jadi silaturahim itu tadi apa? Itu keluarga dekat kita. Ya, baik itu mahram kita ataupun bukan. Itu ya. Jadi ada hubungan kekeluargaan. Nah, sekarang kalau teman sekolah, apakah satu sekolahan itu keluarga kita semua? Enggak kan? Tidak. Berarti enggak masuk, teman sekalian. Enggak masuk di situ. Bahkan kalau ternyata di dalam acara reuni ini terkadang ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, campur baur laki perempuan, didendangkan alat-alat musik di situ, ada yang nyanyi-nyanyi. Ya, berarti apa? Ini yang terjadi kemaksiatan. Bagaimana? Enggak boleh kita hadir.
Apalagi apa? Bisa memunculkan apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Nah, repot nanti malah ya. Nah, itu mending dihindari acara seperti itu. Terus bagaimana kalau kita pengen itu? Ya sudah, kita kalau misalkan pengen berteman dengan teman-teman kita lama, ya teman yang sejenis ya, dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Iya, jangan berlebihan dan jangan bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Ya, karena apa? Rasul mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada harta dunia dan para wanita. Kenapa? Awal kehancuran Bani Israel adalah disebabkan karena fitnah wanita. Perhatikan ya, orang berkampangan dengan wanita akhirnya apa? Ini bisa menyebabkan fitnah dan kehancuran hidup. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ini dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.